أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ada tiga hal yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi menjelang akhir hayat beliau. Pertama, Pak, yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi itu, Pak, menjelang akhir hayat itu yang pertama adalah tentang sholat. Jadi ketika beliau demam tinggi itu, Pak, beliau pingsan, terbangun. Pas terbangun itu, Pak, yang terucap dari mulut Nabi itu apa, Pak? Hal hadaratis sholah, apakah waktu sholat ini sudah masuk? Itu, Pak, yang selalu diingat oleh Nabi, Pak. Dah pingsan lagi Nabi, Pak. Pas bangun yang terucap apa? Hal hadaratis sholah, apakah waktu sholat itu sudah masuk? Nah, kita kalau terbangun yang kita ingat apa kira-kira? Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwa bagi Nabi sholat itu penting, apalagi bagi umatnya. Jadi poinnya itu Nabi itu nak ngasih tahu sholat adalah perkara penting. Yang kedua, Pak, yang identik dilakukan oleh Nabi menjelang akhir hayatnya itu, beliau ingin mendengar ucapan dari para sahabatnya atau persaksian dari para sahabatnya. Ada tak di antara mereka itu yang pernah dizolimi oleh Rasulullah SAW? Jadi kalau kita nak meninggal, kita tuh harus introspeksi. Kira-kira kita ini pernah zolim tak sama orang? Ya, Nabi sendiri, Pak, saking beliau itu sudah merasa ajal beliau itu sudah dekat, maka beliau ingin minta kisos kalau seandainya ada di antara umatnya itu yang pernah dizolimi oleh beliau. Ingat kisahnya itu, Pak, masyhur itu ya, yang dipanggil itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang selalu diingatkan oleh Nabi itu menjelang akhir wafatnya itu adalah tentang Ardus Syam, tentang bumi Syam, Palestina. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara itu penting, perkara Palestina. Nah, yang keempat hadis ini, Pak, yaitu tentang bahaya dan peringatan dari Nabi tentang perpecahan yang akan dialami umat ini. Nah, itu, Pak, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan nasihat yang sangat dahsyat sampai-sampai para sahabat mengira ini adalah nasihat perpisahan. Lalu kemudian, Pak, para sahabat ngomong cak ini, fa'ausina, ya Rasulullah, kalau memang ini adalah ucapanmu yang terakhir, nasihatmu yang terakhir, maka tolong kasih kami wasiat yang terakhir. Apa pesanmu yang terakhir selain yang itu? Nah, ini, Pak, pesan Nabi, Pak. Qala, kemudian Nabi berkata, Pak, ini nasihat Nabi untuk kita kalau, Pak, ya, ini nasihat pamungkas Nabi. Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Jadi nasihat Nabi yang pertama itu takwa. Takwa, Pak. Ya, takwa ini perkara yang paling penting. Karena ini adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal, sebaik-baik bawaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu. Tapi ingat, sebaik-baik bekal yang akan dibawa itu adalah takwa. Takwa ini, Pak, dominannya itu adalah hubungan personal kita dengan Allah.
hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Ya. Makanya para ulama mengartikan takwa itu dengan al khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut dengan Allah. Jadi ciri orang yang bertakwa itu ada rasa takut dengan Allah. Nah, takut dengan Allah tuh beda dengan takut kepada selain Allah. Ini yang sering saya ulang-ulang. Kalau takut dengan selain Allah, lari kita, Pak. Tinggal jauhi, jangan didekati. Itu takut dengan makhluk Allah. Tapi kalau takut dengan Allah, jangan jauh. Tapi berhati-hati, jangan sampai perbuatan kita itu mendatangkan murka Allah. Takut dengan Allah itu berarti semakin muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Jadi walaupun kita dewean, sendirian, dak katik rewang, di kamar dewean, di rumah dewean, wong bertakwa itu selalu merasa dia tuh diawasi oleh Allah. Itu takwa, Pak. Sehingga dia hati-hati. Nah, tapi masalahnya kan banyak wong maksiat tuh karena merasa aman. Padahal orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu waktu, suatu keadaan hilang kesadaran, Pak, dalam diri kita bahwa kita ini dilihat dan diawasi oleh Allah, hati-hati. Perasaan takwa itu pecahnya sudah mulai bergeser. Saya tidak katakan hilang, bergeser. Makanya itu perlu dirawat ketakwaan itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Setelah takut dengan Allah tuh beramal. Jangan takut tapi tidak beramal. Kata yang digawi ke. Ya. Kemudian al-qana'atu bil qalil. Yang dinju Allah tuh terima. Dapat 100.000 bersyukur, dapat 50.000 terima, dapat 30.000 terima, dapat 1.000.000 terima. Biasa kalau banyak itu bersyukur, kalau dikit yang enggak ada bersyukur. Kemudian al-isti'dad liyaumir rahim. Siap-siap, persiapkan bekal apa yang nak kita bawa menghadap Allah. Itu ciri orang bertakwa juga. Ya, jadi kalimat Nabi itu takwalah kepada Allah. Jangan kita bingung. Pahami apa yang dimaknai oleh para ulama dengan definisi yang gampang. Misalnya al-imtithalu awamirillah. Takwa itu laksanakan semua perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahi. Dan jauhi yang dilarang Allah. Itu simpelnya, kata Al-Ghazali gitu. Paling gampangnya. Ya, tapi kalau definitif cak tadi. Takwa itu intinya takut dengan Allah. Nah, semua yang kita lakukan tuh, Pak, kalau dasarnya takut, nah insya Allah minim kita dari kesalahan. Ya, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nasihat Nabi itu adalah takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nasihat Nabi itu, Pak, kepada kita was-sam'i wat-ta'ati. Dengar dan taatlah kamu. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun pemimpin kamu itu seorang hamba, seorang budak. Ini Bapak Ibu sekalian, maksudnya itu adalah salah satu kewajiban kita agar aman, damai, sentosa dalam urusan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Pemimpin yang sudah kita sepakati dia adalah pemimpinnya, maka wajib kita dengar dan taat terhadap apa yang diperintahkan, selama perintah itu bukan kemaksiatan. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada taat dalam maksiat. Makanya Al-Quran kan mengatakan, ini kita hafal galau, Pak, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Setelah itu wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian yang sudah kalian tunjuk. Tapi lihat kalimatnya, Pak. Ketika disuruh taat dengan Allah dan Rasul ada kata atiu.
Tapi ketika ulil amri tidak ada kata atiu. Maknanya apa? Taat kepada pemimpin itu dasarnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak boleh taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Tidak boleh taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu mengajak kepada kemungkaran. Nah, ini detailnya sangat panjang Bapak Ibu. Intinya adalah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita, suatu saat kamu itu, kata Rasulullah, akan dihadapkan kepada fitnah kekuasaan. Suatu saat siapapun di antara kalian yang dipimpin oleh seseorang yang kalian pilih dia, wajib kalian taat kepadanya. Selama ketaatan itu bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi, walaupun yang memerintah kalian tuh, pemimpin kalian tuh adalah seorang budak. Wong yang mungkin dari latar belakang yang rendah. Tapi Nabi nyuruh wasam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Ya, dengar dan taat. Walaupun boleh jadi kita tidak suka dengan pemimpin itu, tapi kalau dia memang sudah terpilih, maka kita wajib dengar dan taat. Kenapa? Karena kemaslahatan umum yang harus kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Ahlus Sunnah mengatakan haram memberontak kepada penguasa yang sah. Tidak boleh. Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Nasihat Nabi yang berikutnya. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Fa innahu man ya'ish minkum. Sesungguhnya kata Nabi, siapa saja yang hidup di antara kalian, ya, siapa saja yang di antara kalian yang hidup setelah aku ini, kata Nabi, fasayaru ikhtilafan katsira. Siapa saja yang masih hidup setelah ini, dia akan melihat perdebatan yang sangat banyak. Ini prediksi Nabi, Pak. Prediksi Nabi ini bukannya tukang nujum, tetapi ini wahyu. Nabi lang ingatkan Pak, bahwa kata Nabi, siapa saja yang setelah ini masih hidup di antara kamu, maksudnya para sahabat, pasti kamu akan melihat ikhtilafan katsiran. Ikhtilafan katsiran itu artinya perdebatan yang sangat banyak dalam berbagai macam aspek. Dan ini terbukti Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.